Jumpa lagi di podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Para pemirsa, di samping saya dan di hadapan Anda telah hadir seorang narasumber kami yang baru, yang punya jam terbang tinggi juga, Romo Marten Jenarut Esfil, SH, MH. Apa arti dari label-label itu? Romo Marten nanti akan menjelaskan. Beliau adalah salah satu dari pengurus KBI di Komisi KKP PMP sebagai sekretaris eksekutif. Apa itu KKP PMP? Mengapa dan untuk apa komisi ini diadakan? Bagaimana ia berkiprah dalam gereja? Dan mengapa Romo Marten sampai ke sini? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat berjumpa di podcast Ngopi Mama. Ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Oke, Romo, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Romo. Dan tadi di gereja Romo sempat menyinggung bahwa mengapa dan untuk apa Romo hadir di Mataram sebagai seorang direktur eksekutif Komisi KKP PMP. Hanya ada satu kata yang menjawab, karena cinta. Cinta akan kemanusiaan, cinta akan gereja yang selalu memperjuangkan krisis kemanusiaan. Oke Romo, pada kesempatan ini kami mengajak Romo untuk menginformasikan kepada kami karena jujur bukan saja di dunianya, bahkan dalam gereja pun orang belum terlalu populer dengan istilah KKP PMP, Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau. Dan umat kita saking merasa asingnya, kadang-kadang mereka berpikir, apalagi itu, ngapain gereja urus yang gitu-gituan? Karena gereja selalu identik dengan urusan rohani, liturgi, katekese, tapi kok urus kemanusiaan seperti ini kira-kira mengapa dan untuk apa? Oke Romo, kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif KKP PMP KBI. Baik, Romo Martin, terima kasih nih. Hari ini saya diundang dalam dialog ya, ilmu pengetahuan dan bagaimana korelasi antara ilmu pengetahuan dan iman. Komisi Keadilan Perdamaian Migran dan Perantau adalah salah satu bagian dari perangkat gerejani yang ada di Konferensi Vali Gereja Indonesia, juga ada di setiap keuskupan yang ada di Indonesia. Sampai dengan saat ini terdapat 39 komisi keadilan dan perdamaian migran dan perantau yang ada di wilayah Indonesia sesuai dengan jumlah keuskupan yang ada. Pertanyaannya adalah, apa yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar sehingga KKPMP ini harus ada di dalam kegiatan menggereja. Ya, saya ambil satu dasar ya yang kuat untuk menjelaskan tentang ini. Yang pertama itu, kalau kita memahami betul hakikat dan tugas gereja, ya, di situ kita akan temukan bahwa ya, kerasulan keadilan dan perdamaian bukan hanya sekedar sebuah tugas atau pekerjaan, tetapi persis itu juga menjadi jati diri gereja. Kenapa saya menyebut jati diri gereja? Karena tugas gereja itu kan minimal ada 4. Ya, pertama itu tugas liturgi. Kalau omong misa itu menjadi bagian dari tugas liturgi. Tugas kedua itu tugas kerikma, pewartaan. Kalau kita omong katekese, kita omong kerikma. Ya, kita omong khotbah, itu kita omong tugas kerikma. Yang ketiga, ya, itu ada tugas koinonia, ya, tugas persekutuan. Bagaimana gereja itu memfasilitasi supaya tetap menjaga persatuan dan soliditas, baik di dalam kehidupan menggereja maupun anggota-anggota gereja itu sendiri. Dan yang keempat itu adalah tugas diakonia, pelayanan. Dan ciri khas dari tugas diakonia ini adalah
bagaimana gereja sebagai satu lembaga keagamaan mengambil peran atau terlibat aktif atau peduli terhadap situasi-situasi yang berkembang, situasi-situasi yang terjadi, situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita, entah itu umat Katolik sendiri maupun mereka yang bukan Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai gereja harus peduli dengan situasi-situasi sosial yang miris, situasi-situasi sosial yang sering kita sebut menjadi bencana kemanusiaan. Rujukannya pada dokumen Konsili Vatikan kedua di dalam Gaudium et Spes nomor 1. Di dalam Gaudium et Spes nomor 1, di situ dituliskan begini. Ya. Harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan orang atau masyarakat atau umat manusia, terlebih yang miskin, ya, itu menjadi ya harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan dari gereja itu sendiri. Dengan statement ini ya menjadi jelas bahwa gereja ya harus terlibat secara penuh di dalam realita kehidupan umatnya, apapun situasi yang terjadi pada umatnya. Ya. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa lahir Komisi Keadilan Perdamaian Migran dan Perantau. Oke Romo, kalau boleh saya bertanya sedikit, bicara tentang jati diri gereja, dan Romo sudah menyampaikan 4 hal yang menjadi karakter gitu, jadi sifat dasar gereja yang perlu ditunjukkan untuk menunjukkan jati dirinya. KBI ini kan membingkai gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia yang tadi katanya sudah 38 atau 39 ya, sekitar itu. Ya. Nah, Romo sendiri kan sebagai istilahnya perpanjangan tangan KBI untuk mengakomodir gereja-gereja yang memang butuh untuk menunjukkan diri dalam pelayanan diakonia melalui KKP PMP. Nah, sejauh ini juga Romo berada di Sekretaris Eksekutif Komisi KBI untuk KKP PMP ini juga kan waktu periode yang terbaru ya Romo ya. Nah, menurut apa yang Romo alami dengan kapasitas yang Romo miliki, bagaimana rasanya setelah beberapa saat menjalankan tugas dan fungsi itu atau tanggung jawab itu dengan potensi-potensi atau juga apa yang Romo miliki, pengalaman-pengalaman yang Romo miliki, sehingga kemudian juga salah satunya untuk melakukan ini Romo memilih Mataram itu sebagai target. Karena kalau kita bicara Mataram itu kan gereja kelompok kecil istilahnya. Paling tidak dengan Romo memutuskan datang ke Mataram yang notabene gerejanya sangat minor, kelompok kecil, tapi Romo mau datang untuk menunjukkan bahwa wajah gereja itu ada dan berpengaruh serta bisa menyelamatkan Mataram atau Lombok gitu. Baik Romo, pertanyaannya adalah kenapa saya memilih Mataram sebagai bagian dari wilayah Keuskupan Denpasar untuk melakukan kegiatan di sini. Saya mau bilang begini. Semangat dari Komisi KKPMP ya. Semangat dan reksa pastoral, strategi pastoralnya itu pada posisi bagaimana melakukan advokasi terhadap mereka yang dalam tanda petik rentan potensial akan menjadi korban dari bencana kemanusiaan. Itu spirit, itu semangatnya. Dan semangat itu saya bawa dalam konteks Mataram. Ada apa dengan Mataram? Mataram ya sebagai bagian dari wilayah Keuskupan Denpasar ya, dalam rekaman kami, dalam data yang kami terima, Mataram termasuk salah satu
daerah kantong migran. Ya, salah satu daerah kantong migran. Bermigrasi sendiri tidak bermasalah. Tetapi ketika Mataram menjadi kantong migran, di pihak lain Mataram juga ya bukan daerah yang kaya, atau dengan kata lain ada begitu banyak saudara-saudara kita yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah standar, ya. Dan di pihak lain juga tingkat pendidikan, ya, saudara-saudara kita di Mataram, ya, dengan latar belakang seperti itu, ya, migrasi, ya, kecenderungan orang bermigrasi berpotensi untuk juga menjadi daerah, ya, korban tindak pidana perdagangan orang. Karena menurut teori, ya, migrasi itu berbanding lurus dengan tindak pidana perdagangan orang. Di mana wilayah itu menjadi satu wilayah kantong migran, maka potensi terjadinya perdagangan orang itu persis di situ. Ya. Konteks itulah, ya, pemikiran itulah, latar belakang itulah yang akhirnya dalam semangat pastoral yang ada pada Komisi KKPMP ini, kami akhirnya datang untuk memilih Mataram untuk melakukan kegiatan edukasi. Ya. Dan ketika sampai di Mataram, ya, di dalam diskusi kita, ya, saya apresiasi ini kepada Pastor Proki Romo Martin karena sudah bisa mengumpulkan ini petugas-petugas pastoral. Ya, yang dikumpulkan ini ketua-ketua stasi, ketua-ketua KBG, ketua-ketua lingkungan, termasuk mereka yang menjadi anggota DPP, untuk kita diskusi bersama berkaitan dengan bagaimana kita memahami migrasi yang akan berdampak pada perdagangan manusia. Dan yang kedua, kita diajak untuk mari kita bekerja bersama-sama supaya migrasi yang ada ini, ya, tidak menjadi jalan lempeng untuk orang-orang kita menjadi korban perdagangan manusia. Dan yang ketiga, ya, ini teman-teman petugas pastoral ini untuk diajak untuk bagaimana kita melakukan penanganan bila terjadi tindak pidana perdagangan orang. Ya, kalau omong penanganan, ya, kalau omong penanganan ini bukan hanya sekedar penanganan hukum terhadap pelaku, tapi yang juga penting itu berkaitan dengan penanganan korban. Mereka yang menjadi korban perdagangan manusia, mereka yang dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia, pasti mengalami, ya, tekanan psikologis, depresi, ya, frustrasi. Mereka mengalami yang disebut dengan ditelantarkan. Lalu terhadap orang-orang ini apa yang kita bisa buat? Ya, maka dalam diskusi tadi malam menyenangkan sekali ketika dengan secara sukarela teman-teman kita nih mau mengambil bagian di dalam memberikan tindakan rehabilitatif. Entah itu rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, termasuk juga mengambil bagian dalam proses reintegrasi nih. Korban dengan keluarganya atau dengan masyarakatnya. Dan itulah persis yang melatar belakangi saya datang ke Mataram. Oke. Terima kasih Romo Martin Jenarut. Kita ngopi dulu, Ya. di Ngopi Mama. Ya. Ngobrol pengetahuan iman, Maria Immaculata Mataram. Oke. Terima kasih Romo Martin karena Mataram menjadi pilihan menurut saya sih pertama dan utama untuk tahun ini, ya. Ya, betul. Dan akhirnya setelah mengikuti diskusi semalam dengan berbagai macam pencerahan dan pengalaman yang diseringkan, saya lalu berpikir begini, Romo. Sebenarnya roh Tuhan yang menggerakkan Romo Martin ke Lombok, karena selain penemuan yang sudah diungkapkan, itu saya tadi tertarik dengan istilah bencana kemanusiaan, karena kita biasanya kalau bicara bencana itu bencana alam, dan orang itu sangat takut dengan bencana alam tapi lupa takut dengan bencana kemanusiaan. Pasti juga di KKPPMP juga bisa melihat konektivitas antara bencana alam dan bencana kemanusiaan itu. Tapi pada kesempatan ini yang saya mau katakan bahwa
akhirnya saya bersyukur karena gerakan Roh Tuhan yang menggerakkan Romo berinisiatif datang ke Mataram yang tidak pernah kami duga dan kami sangka sebelumnya, termasuk saya selaku pastor paroki, itu memberikan sesuatu yang berharga, dan saya rasa ini sebuah jawaban untuk tema pastoral Kuskupan Denpasar tahun ini yang bertemakan bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Dan kehadiran Romo bagi saya itu sebuah katekesi kontekstual yang sesuai dengan konteks kami di NTB, di mana potensi untuk bencana kemanusiaan melalui bingkiran itu terjadi. Karena dari hasil pengamatan dan penglihatan kami kan kita era pemerintahan daerah yang baru ini kan, ya. Jadi kepemerintahan yang baru ini punya target untuk jadikan Lombok ini atau NTB sebagai wisata global. Jadi bukan kebetulan yang jadi gubernur juga mantan dubes di Turki, dan dia pingin supaya NTB itu menjadi go internasional. Itu berarti kan arus orang datang dan pergi itu sangat banyak. Dan pembekalan-pembekalan seperti ini untuk tetap menempatkan harkat dan martabat manusia di atas segala hal yang menjadi target wisata mungkin, ya, itu menjadi pilihan. Dan gereja sebagai sakramen Allah di dunia tentu tidak perlu tutup mata, dan kehadiran Romo telah memberikan pencerahan dan membuka mata kami bahwa walaupun kecil, gereja Mataram tetap besar untuk membesarkan kemanusiaan. Sehingga ya kami memang sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan emas yang diberikan dengan Romo rela datang. Nah, tadi ada beberapa istilah menarik yang juga sempat muncul yang Romo sampaikan dengan perhatian terhadap krisis kemanusiaan ini, terutama perhatian kepada mereka yang miskin. Pas memang dengan hari ini Injilnya Sabda Bahagia di Bukit bicara tentang berbahagialah orang yang miskin karena mereka empunya kerajaan Allah. Ya, ini menjadi sangat sangat biblis juga kedatangan ini. Oke Romo, yang ingin juga saya tanyakan ke depan. Menarik sekali kita punya tema dalam pembahasan semalam kan. Respon gereja terhadap krisis kemanusiaan yang ada untuk tetap menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai yang utama dan pertama. Apakah ini juga bagian dari cara gereja mengambil bagian dalam menunjukkan 100% Katolik, 100% Indonesia untuk memelihara Pancasila? Kan ini juga terkait dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Kira-kira bagaimana Romo melihat konektivitas itu antara peran gereja dalam hidup bermasyarakat dan bernegara untuk menjaga harkat dan martabat manusia ini dalam konteks panggilan gereja? Baik Romo, sebelum saya jawab itu, ya saya sekali lagi mau menegaskan konteks dari Mataram ini. Mataram ini kan dengan wisata global, dia juga termasuk salah satu daerah destinasi wisata, ya, Senggigi. Dia menjadi sebuah destinasi wisata yang lebih global lagi, mendunia, ketika Mandalika sebagai tempat untuk event MotoGP itu dibuat di sini, ya. Dan ketika ini menjadi satu destinasi wisata internasional global, maka membuat orang banyak sampai di sini. Dan ketika ini menjadi kunjungan orang, ya benturan kemanusiaan termasuk juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi di sini. Dan dalam konteks itu pula, ya, tindak pidana perdagangan orang mungkin saja terjadi, sehingga kita bisa lihat ada yang menjadi korban eksploitasi seksual, prostitusi, tenaga kerja, mungkin juga nanti sampai pada titik transplantasi organ tubuh. Ya. Menjawab pertanyaan Romo tadi, ya, berkaitan dengan ketika gereja omong tentang krisis kemanusiaan, dan ternyata juga negara, ya, dengan Pancasila, ya, omong tentang sila kemanusiaan, saya mau mengatakan begini, ya, politik ini tidak bisa terlepas dari moralitas, ya. Kehidupan kenegaraan ini juga berdiri pada prinsip-prinsip moral, dan Pancasila, ya, tidak hanya dipahami sebagai satu dasar negara. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai sebuah
gagasan politis. Tetapi Pancasila juga ya ini menjadi panduan ya moral bangsa, moral politik, moral hidup bernegara. Ya, ketika Pancasila menjadi sebuah panduan moral, isinya substansi moral, maka memang omong tentang tidak perdagangan orang, dia punya koneksi yang cukup dengan apa yang menjadi perhatian gereja. Karena memang tugas gereja, ya lembaga keagamaan, ini omong tentang nilai, kebenaran, keutamaan, kebajikan. Ya. Kalau di dalam gereja Katolik, ya, prinsip-prinsip nilai keterlibatan gereja Katolik di dalam realita kehidupan sosial, ya, itu kan kurang lebih ada 4 atau 5. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi apapun harus berorientasi pada menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kedua, keadilan. Ketiga, kesejahteraan. Ya, keempat, solidaritas. Dan yang kelima itu, ini berkaitan dengan keutuhan ciptaan, ekologi. Dan ini prinsip nilai, ini prinsip moral yang persis tidak beda dengan moralitas politik yang juga ada di dalam konsep-konsep bernegara termasuk di dalam Pancasila. Gitu. Oke, terima kasih Romo. Berarti dalam hal ini kan gereja dan negara itu harus bersinergis dan berkolaborasi. Kalau secara institusi memang harus seperti itu, ya target kita kan sama, subjeknya masyarakat yang sama. Persis, dan untuk melayani masyarakat itu dari pihak gereja kita melayani secara cara gereja, dari pihak pemerintah kan mereka melayani dari cara pemerintah. Saya pernah dengar juga cerita dari Romo tentang bagaimana Romo membangun sinergisitas, komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi beberapa persoalan kemanusiaan yang pernah terjadi. Kira-kira menurut Romo peluang-peluang seperti itu apakah perlu dibangun dan bagaimana di NTB ini coba kita siasati dan lakukan ke depan, terutama dalam konteks keberadaan gereja dan pemerintah gitu. Ya. Saya mau bilang begini Romo, karya-karya kemanusiaan ini karya-karya besar. Ya, kejahatan tindak pidana perdagangan orang, ini kita berhadapan juga dengan kekuatan-kekuatan besar. Karena itu kita tidak bisa kerja sendiri. Ya, kerja berjejaring dengan pihak lain, termasuk dengan pemerintah, itu juga menjadi satu langkah strategis. Ya, kerja kolaboratif, ya, kerja untuk melibatkan banyak pihak, untuk saya itu menjadi kerja yang menjamin capaian-capaian tertentu. Karena itu memang ketika kita mengurus isu kemanusiaan, ya, kita harus membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah ini punya kapasitas yang banyak ini. Pemerintah juga punya jaringan yang cukup luas. Dan pemerintah juga punya kewajiban urus warga negaranya. Ya, kewajiban. Ya, kewajiban untuk urus warga negara. Dan dalam konteks seperti itu, maka kerja bersama antara gereja dan negara dengan pemerintah menjadi sesuatu yang penting. Pemerintah Nusa Tenggara Barat, untuk saya termasuk juga salah satu pemerintahan daerah yang cukup responsif ya terhadap situasi-situasi sosial yang menjadi perhatian ya dari banyak pihak ya. Saya kemarin mendapatkan cerita bahwa gubernur terpilih ya ini akan memberikan perhatian yang serius berkaitan dengan orang-orang Mataram, orang-orang NTB yang bermigrasi. Ya, beliau sangat mengharapkan supaya orang-orang NTB yang bermigrasi dia pergi dengan satu jaminan perlindungan, pergi dengan dokumen yang legal, pergi dengan perjanjian kerja yang pasti, pergi dengan jaminan sosial, ya, supaya bermigrasinya itu betul membawa manfaat untuk kehidupannya sendiri. Bapak Ibu,
ada satu hal menarik yang mungkin juga penting untuk kita maknai dari kehadiran Romo Martin, juga dari dialog yang kami lakukan semalam ketika bicara tentang krisis kemanusiaan ini dalam konteks karya KKP PMP. Hal yang paling mendasar dari kemanusiaan, yaitu keluarga. Tadi malam Romo sempat menyinggung tentang bahaya terbesar dari krisis kemanusiaan itu ada disintegrasi dalam keluarga, karena pergolakan-pergolakan kemanusiaan atau mungkin juga perdagangan manusia yang terjadi dari efek migrasi. Menurut Romo sejauh ini kira-kira gereja bagaimana menempatkan diri atau berpastoral keluarga agar, karena juga orang-orang gereja akan bermain dan terlibat dalam persoalan krisis kemanusiaan seperti itu yang bermula dari keluarga. Kira-kira dari KKP PMP, harapan dan anjuran untuk keluarga-keluarga kita untuk bisa mengcover atau membentengi diri untuk tidak terlalu jauh terjebak dalam bahaya disintegrasi seperti itu, kira-kira bagaimana? Baik, yang pertama saya mau bilang begini. Bermigrasi ini ternyata ada satu dampak lain. Dampaknya itu adalah ada begitu banyak kasus perceraian, perpisahan antara suami dan istri. Benar. Juga ada kasus yang berkaitan dengan penelantaran anak, juga penelantaran istri. Kalau sampai terjadi disintegrasi, terjadi penelantaran atau perceraian, ya, ini membawa efek juga pada pendidikan anak, ya, pendidikan anak. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah apa yang gereja bisa lakukan? Ya. Saya secara pribadi dalam koordinasi dengan Komisi Keluarga di tingkat KWI untuk meminta pengertian baik dari komisi ini supaya di daerah-daerah kantong migran tolong diberikan katekese yang kuat, ya, berkaitan dengan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak. Artinya jangan karena bermigrasi, ya, apa yang menjadi tugas dan kewajiban itu diabaikan, ya, diabaikan. Yang kedua, ini ada persoalan-persoalan perkawinan yang terjadi pada keluarga-keluarga migran, dan persis ini yang perlu menjadi perhatian yang serius, ya, ketika harus mengurus, ya, bagaimana perpisahan tempat, jarak, dan ya, jarak tempat mereka tinggal itu yang berbeda, yang berpotensi terjadinya perpecahan di dalam keluarga, ya, itu bisa difasilitasi supaya bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, ini ada satu istilah yang berkembang di tengah masyarakat yang disebut dengan janda Malaysia. Jamal. Ini satu istilah yang memang tidak bagus dan sedikit merusak, ya, harkat dan martabat perempuan. Tapi fakta. Itu hal yang berkembang di dalam realita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, menarik, ada beberapa kuskupan, ya, di Nusa Tenggara Timur misalnya, Kuskupan Ruteng, Kuskupan Agung Ende, mereka memberikan perhatian kepada para istri yang ditinggalin oleh suaminya bermigrasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, menjadi sesuatu yang penting. Ya. Yang pertama, bagian dari perhatian gereja terhadap mereka. Dan yang kedua, bagaimana mereka diberdayakan supaya bisa membiayai hidupnya sendiri. Oke, terima kasih Romo. Jangan lupa kita tarik ngopi dulu, ngopi mama. Oke Romo, pembahasan kita semakin menarik dan mendalam, tapi juga mengerucut. Nah, ini ada dua isu menarik yang saya tangkap dari yang Romo sampaikan terkait dengan karya kerasulannya KKP PMP. Karena KKP-PMP ini juga menyelamatkan lingkungan, selain yang utama menyelamatkan manusia. Ada istilah pastoral ramah lingkungan dan ramah anak. Menurut Romo atau mungkin juga bisa berupa sebuah pesan untuk kami,
bagaimana kami berkarya pastoral kontekstual terkait dengan ramah anak dan ramah lingkungan ini dalam hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup menggereja di paroki atau juga di tengah masyarakat. Ya. Kalau omong paroki ramah anak, untuk saya yang paling sederhana itu ya berkaitan dengan pola pembiasaan, membuang sampah pada tempatnya, ya, atau tidak membuang sampah sembarangan, ya, pola-pola kebiasaan itu ya yang menjadi sebuah aturan di dalam lingkungan gereja, itu bentuk dari gereja ramah dengan lingkungan. Atau juga gereja tidak menjadi tempat ya orang merokok, wilayah bebas rokok. Itu juga menjadi bentuk-bentuk konkret dari gereja ramah lingkungan. Kalau berkaitan dengan gereja ramah anak, nah ini menjadi isu yang serius karena kekerasan anak ini sudah terjadi di mana-mana dan fakta juga sudah membuktikan ya wilayah-wilayah lembaga keagamaan juga banyak terjadi kekerasan anak. Dan kalau omong tentang paroki gereja ramah anak, ini sebenarnya omong tentang bagaimana gereja peduli pada pemenuhan 4 hak dasar anak. Hak hidup, ya, hak tumbuh kembang, ya, hak partisipasi, dan hak perlindungan khusus. Atau dalam bahasa saya, kegiatan sekami sekolah minggu tidak bisa diredusir, diterjemahkan sebagai indikator utama paroki ramah anak. Tidak bisa. Karena sekolah minggu itu hanya menyentuh satu aspek. Aspek spiritual. Itu dalam konteks pemenuhan hak kembang anak. Ya. Padahal masih ada hak-hak yang lain yang bisa difasilitasi oleh gereja ya untuk pemenuhannya. Saya ambil contoh hak perlindungan khusus. Kalau omong hak perlindungan khusus ini omong tentang perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan. Entah itu kekerasan fisik, entah itu kekerasan verbal, entah itu juga kekerasan seksual termasuk penelantaran anak. Ya. Makanya sekarang gereja Indonesia ya meminta kepada keuskupan-keuskupan dalam konteks pastoral anak perlu ada yang disebut dengan safeguarding. Ya. Perlu ada itu protokol anak, ya. Perlu ada itu kode of conduct yang berkaitan dengan batasan-batasan perilaku yang bisa kita perlihatkan kepada anak. Kenapa itu perlu dibuat? Itu bagian dari mengantisipasi supaya ya anak itu dijamin dia ada dalam satu area yang benar-benar terlindungi. Terima kasih Romo. Romo, ini pertanyaan terakhir. Mungkin agak bersifat pribadi tapi baik juga untuk orang pahami. Waktu lihat Romo punya nama di banner, itu ada yang tanya begini, Romo Martin punya kok panjang sekali gelarnya ini. Romo punya cuman Romo saja, Romo Martin punya ada S.Phil, ada SH, ada MH. Lalu saya hanya bisa menjawab begini, Romo Martin 100% Romo, SH itu beliau juga advokat. Artinya dia punya kuasa untuk berbicara tentang hukum dan juga menyelesaikan masalah-masalah hukum. Mungkin karena itulah beliau dipilih dan diangkat menjadi sekretaris eksekutif Komisi KKP PMP. Mungkin Romo sendiri punya kesan bagaimana dengan itu dan apa pengaruhnya untuk karya pastoral sebagai seorang pastor, di satu sisi pastor, di sisi lain advokat. Baik Romo, kalau titel sarjana filsafat itu memang kewajiban dari sekolah sebagai imam. Setelah saya 4 tahun menjadi seorang imam, saya ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk mengambil studi Fakultas Hukum di Atmajaya Jakarta. Ya, jadi sekolah hukum sipil. Dan sesudah itu mengambil master hukum
juga di Jakarta. Apakah studi hukum sipil ini membantu karya pastoral saya? Saya mau mengatakan iya. Ya. Di dalam kegiatan advokasi KKPMP, ya, advokasi kita itu kan ada advokasi litigasi, ada advokasi non litigasi. Ya. Kalau advokasi litigasi ini berarti advokasi yang berurusan dengan lembaga-lembaga peradilan. Dan persis dalam kapasitas saya sebagai seorang advokat, ya, ini menjadi alat bantu, ya, untuk melakukan advokasi teknis hukum, ya, terhadap persoalan yang juga dialami baik oleh gereja secara kelembagaan maupun saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kalau advokasi non litigasi, di situ ada negosiasi, ada mediasi, win-win solution, itu juga bisa dipakai dengan peran sebagai seorang advokat. Ya, jadi advokat, ya, yang menjadi bagian dari kehidupan saya diabdikan sepenuhnya untuk mendukung karya pastoral, bukan untuk dengan profesi itu saya coba mencari duit dan popularitas untuk kepentingan saya sendiri. Tidak. Tetapi dia sangat membantu. Oke, berarti begini ya Romo, kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa kami, karena lagi maraknya tema ini di ongoing formation imam diosesan, ada istilah menjadi imam diosesan yang spiritual dan profesional. Dalam hal ini Romo sudah menunjukkan bahwa sebagai seorang profesional menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai advokat, tapi juga sebagai imam menyepuh profesionalitas itu dengan spiritualitas seorang imam. Sehingga akhirnya Romo Martin bukan hanya sekedar seorang sarjana hukum, karena dia tahu hukum yang utama tetaplah cinta kasih. Oke, terima kasih banyak Romo Martin. Terima kasih. Semoga suatu saat kita bertemu kembali di edisi yang lain. Oke. Salam keadilan.